Jadi gue mau nyanyi. Dadah dulu sama penonton kita. Penonton setia TBC gitu. Tuh, lihat panggung kita bakal bakal di sini. Maju lagi. Tapi emang bener kita bakal diundang di sini. Pak Cete nelpon gue, nelpon gue. Bang Billy kapan tamu bintang tamu di Trans TV ulang tahun? Bang Billy bilang kapan aja bisa. Sebentar. Pak Cete yang punya Trans TV. Terus sama Mbak Ati. Mbak Gina. Gina udah kita. Gina. Apa kabar? Ada TBC perform di sini ya. TBC punya lagu 15 biji. Enggak? Oke. Siap. Udah bohongan aja sama lu. 15 biji dari mana? Tapi kalau kita lihat dandanan dari Billy masuk mahal banget ya Allah. Minjam. Kesalahan 25 juta loh. Allah, TV-nya tebal, batunya tebal. Batunya mahal loh. Buat pemirsa ada belutukan nih, kalau mau tahu panggung TBC, mau lihat nih, Bang Billy kasih lihat dikit-dikit aja, jangan semuanya. Nanti ini kan surprise buat pemirsa yang di rumah nih. Kita muter. Dikit aja, jangan banyak. Jangan ke sono nanti. TBC. Lagi spektakuler loh. Ya. Sono juga bawa itu. Kasih unjuk yang di sono. Jangan dulu ya. Jangan dulu. Ntar belutukan. Sana lagi. Coba kita ngobrol sama ini nih. Ada teman yang ada di bawah sini. Kita ngobrol. Persiapannya lagi pada ngapain aja sih? Brother, TBC. Brother, Billy mau nanya, TBC mau nanya sama brother. Brother di sini sebagai apa? Kreatif. Nah, ini yang lu persiapan untuk ulang tahun Trans TV besok apa aja nih? Yang jelas kita akan menampilkan sesuatu yang luar biasa. Pasti Trans TV kan keren-keren. Ada programnya. Apa lagi? Artis yang luar biasa juga. Benar sekali. Kalian nggak ada. TBC ngomong banget kok nggak ada. Kita nggak ada. Ada. Mudah-mudahan membantu kok ada. Yang punya Trans TV nggak terus Lu dari mana nih punya? Katanya nggak ada. Bentar. Nggak ada. Kita ngomong. Kita pelan-pelan dulu. Nih bintang, kalau boleh tahu nih bintang tamunya siapa aja nih dari opening? Yang jelas ada Noah. Ada Noah. TBC bakal ada baju bundur cantik. Hari ini. Habis itu tenang lu. Hari ini habis itu. Terus ada Bang Oma. Siapa lagi yang paling spektakuler? Ada dari artis luar negeri lah. Ada artis luar negeri siapa? Berarti sebelumnya kita dulu kali. Iya, ya habis itu TBC mungkin ada kali. TBC soalnya di promo kita kan juga nggak ada, Bang. Sama banget. Kreatif sama banget. Gue nanya sama lo. Kira-kira TBC perform gak di sini? Tahu gue perform deh di sini. Udah di ada. Tahu gue lo pada perform di sini di set ini kan? Ada nyanyi dulu. Kita di sini nyanyi, ngeband. Pas lagi ulang tahun. Live. Oh, janji sama kita ya. Bilang Ulang tahun. Oh, itu udah diteleponin. Tapi yang udah kayak band kemarin tuh yang All Girl Friend, aku takutnya ditayangin pas lagi kredit item. Kayak diomongin lagi. Buat Tara nih. Gue bilang sama lo nih. Buat Tara, misalkan perform di panggung spektakuler ini di ulang tahun Trans TV ini, jangan bikin malu TBC. Yang bikin malu, jatuhnya ke gue. Malu yang bikin malu tuh lo. Kemarin lu agak mau nyanyi, lu nggak ngeliat nih semua pada karyawan yang berbakti. Oh, nanti karyawan ulang tahun. Ayo kita sapa. Boleh. Selamat bekerja di ulang tahun Trans TV. Ini adalah orang-orang hebat di balik suksesnya Trans TV. Itu pemirsa ada belusukan. Oh, ada Pak. Tanya lagi. Ada Pak, kita panggil dia. Ada Bang. Bang. Boleh lagi. Bang. Ini bentar Bang. Kita ngomong kita ngantang. Halo Bang, ini Bang. Punten. Billy panggilin nih. Billy panggilin. Ori. Ini nama yang paling nanya. Akang Wali kolaborasi sama TBC mau atau enggak kan? TBC dan baru mana aja? TBC Tarang, Billy Chan. Kita bikin band bertiga. Takut penyakitan dia. Itu penyakit TBC. Tapi kalau misalkan TBC sama Wali di kolaborasi, Wali itu TBC juga nonton. Kalau kita boleh tahu nih besok temanya kalau untuk Wali sendiri dari pakaian apa nih Kang?
Kita ala Timur Tengah gitu. Timur Tengah. Oh, contohnya tuh, bisa kita lihat nih, ada jangan kamera, jangan ala dulu. Jangan dulu. Tapi gue paling suka tuh lagunya Wali tuh, yang mana? Bang Toi. Bang Toi, kayak gimana caranya nih? Gue pengen tahu Bang Toi. Bang Toi. Masa begitu? Apa sih bikin malu TBC? Malu. Kalau mau nyanyi tuh kayak gua, walaupun gua drummer, gua bisa nyanyi. Kasih tahu lagu TBC Cari jodoh bisa gua nyanyi. Coba, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, suara lu enak banget dengan cara. Gitu. Kita kasih tahu lagu TBC kayak gimana? Coba, menurut Agam gimana? Coba nih, lagunya terus aku gue tanya sama lu, vokalisnya siapa TBC? Kedua, Hah? berdua. Angelani TBC. Gue nyanyi. Coba nyanyi. Ini orang udah badannya tebel, bedanya juga soal tebel lah. Pokoknya tebel semuanya. Kalau nyanyi itu harus ada intonasinya. Coba gue pengen lihat. Ini penyanyi beneran loh. Nyanyi beneran. Coba nyanyi. Lalu TBC lo nyanyi coba. Aduh Kang Bang sama Bang Billy. Kalau pakai di ADM lu yang jago. Senior lu suaranya bagus banget. Lagu ini ngayun-ngayun deh. Coba 1, 2, 3. Mana lagunya? Mana nyanyinya? Kasih apa? Kasih apa? Ayo dah. Oke. And 1, 2, 3, go. Sus. Kita tahu lu semua lu. Silakan aja. Mudah-mudahan yang ini kan kita belum kontrak nih. Ya. Nanti kontraknya nyusul. Ya. Mudah-mudahan Wali sukses ya. Sukses. Gue panggilin lagi nih, ada salah satu. Ada siapa? Ori, sini dulu. Oh, si Tara lagi mau manggilin. Siapa lagi tahu? Oh, lu eksis. Ini yang pernah mengaku mukanya mirip gua nih Ori Tama, Bu. Kan acara YKS udah nggak ada. Sekarang lu megang acara apa? Gue tanya. Banyak. Coba nih, salah satu nih. Kemarin IMB. IMB. Terus beberapa kali sempat diutukan kan? Ya. Terus sekarang lagi konten ke Hutan. Putran. Ori, kalau boleh tahu, ini konsep Putran ini apa sih konsepnya? Konsepnya geser dikit, Geser lagi. Kita bisa lihat kelihatan. Konsepnya apa? Lihat dikit. Kita konsepnya bersenang-senang semua di hari ini. Oh, bersenang-senang. Karena kita ulang tahun. Nanti tahun radio ulang tahun. Nanti kalau misalkan TBC perform harus kasih fasilitas yang bagus ya. Maksudnya penonton tuh harus yang banyak. Lu kalau misalkan penonton dikit, callingan gigi aja suruh datang ya biasa aja. Jadi Mau menanya satu sama bayaran dong, mana lu? Ori, lu udah berapa lama menjadi karyawan Trans TV? Jalan mau 3 tahun ya. Jalan mau 3 tahun. Nah, mungkin lu punya nggak sih pesan-pesan apa untuk mungkin teman-teman Trans TV atau penonton Trans TV? Atau mungkin ada pesan yang pengen lu ungkapin seberapa? Boleh lah di sini. Tapi kemarin terakhir kan dia sama si ini. Diam. Pakai tahu. Coba ngomongin lagi. Pasti lagi Galau, lu jelasin sama awalnya gue tahu. Coba Pilih dulu. Kenapa gara-gara ini kita tanya sama orangnya langsung. Ini bener atau enggaknya gue nggak tahu ya. Kita tanya aja. Jadi dia lagi deketin cewek nih. Deketin cewek. Boleh berbicara ya, Bang? Lagi syuting loh. Ini lagi syuting. Itu anak buahnya Pak ini lagi lewat. Balik. Sama yang tadi balik lagi. Jadi dia lagi deketin cewek nih. Terus dipepet. Cewek yang respon akhirnya digalau. Bener apa ya? Yang namanya itu depannya U, belakangnya T, tengahnya U ya. Jangan ngomongin sih. Depannya U, belakangnya. Pakai ngomongin depannya U, belakangnya T, tengahnya U. Bukan ya? Siapa yang inisial? Inisial. Oh, bener nggak Ori? Ori lagi galau. Masa U? Ya lu mah sebelah. Lu mah Temenan aja sama Uut, temenan aja. Oh, gitu. temenan. Ori, kira-kira TBC di segmen berapa? Random lihat nih. Random biasa ada nama gitu. Opening, OBB, oke, dancer, performance. Oh, ini ada di TSB. Alah, coba cari lagi. Coba nanti teman-teman TBC itu setelah kredit title.
Berarti pas udah selesai dong. Enggak, masih mending. Oh, Jennifer kan pas ke kita itu. Enggak, kalau kita setelah itu gimana? Gue mau nanya, Rick, lu mah di TV, di TV sono, kenapa jadi kita kredit title lu? Intinya gini, intinya Tara Chan, gue kan sebagai teman-teman TBC gue yang paling tahu dan gue yang paling paham. Gue sebagai vokalis TBC gue tahu segala-segalanya. Jadi gue tuh udah dikabarin sama orang Trans TV kalau gue tuh bakalan perform di sini TBC. Tapi gue tahu kapan performnya. Mau tahu juga? Belajar kemana-mana. Bersama TBC kita akan kembali tapi terus. Abis ini TBC main. Wartegnya nyetel acara kita. Loh. Iya. Wah, wartegnya alhamdulillah. Nih, bentar. Iya. Tempe berapa? 2.000. Kalau pakai nasi berapa? 5.000. Bisa 2.000 aja nggak, Bu? Ya, lu mau makan nasi hadiah, itu kan nawar. Ibu karena tahu harga-harganya 100.000 rupiah. Oke. Tahu harganya? Ya iyalah orang dia yang dagang. Baik nih ya, sekarang kita mau nyumbang. Iya. Nah, biar berkah ada belusukan. Bismillahirrahmanirrahim. Diketak, itu nyetel itu tuh. Iya. Loh. Iya, lagi nyetel Mbak nih. Oh, ntar aja Mbak pasti sibuk. Ntar kita kasih siapa nih. Di sini pasti banyak banget yang pengen datang dan menyaksikan langsung kemeriahan ulang tahun Transmedia Karya Gemila. Mbak, boleh kenalan Mbak? Oh, Yanto. Udah gue kasih duit tuh. Gue nggak ngomong nih, apa sih itu? Mbak tahu harganya kok Mbak ya? Nama saya nih. Gue baru nggak. Siapa? Gue tau kenal lo. Ini gue itu. Ayo, ini apa aja ya? Gue tadi apa bini kami antunya Nunung ya? Gue pokoknya ini. Nengse. Masih antu kampret banget. Lu nggak ngomong-ngomong nih. Gue males gue, kasihan. Nggak usah diambil itu, ntar gue kasih lebih. Makasih ya Mas Denny. Iya, ambil lagi. Mas Denny. Kita tambahin lagi. Namanya siapa nama? Ningsi. Oh Ningsi. Yang dari pembantu di rumahnya Mbak Nunung ya? Saya janda. Bini gua. Bini gua. Lu siapa aja diakuin gua. Lu mah. Bini gua ini udah punya anak. Udah. Sabar ya. Namanya janda emang banyak cobaan. Janto gue pengen ke rumahnya Mas Marto. Biar gue bisa ngelus-ngelus bininya. Ngapain di sini bukan jagain anak si Abi? Abi siapa ya Mas Denny? Siapa di sini? Saya tahu banget sih Denny ya orangnya. Saya tahu itu. Oke, gue masih kena aja. Oke ya. Makasih. Mau makan? Makanya tuh taruh. Ya, udah. Ditawarin makan baik-baik, nggak bisa mau dong. Udah masih kenyang. Makan ya. Dari gue dikasih teh lalat. Coba aku apa gondut baunya. Jangan. Oh, bini gue apa baunya? Jangan deh. Saya janda tapi udah punya calon suami Mas. Oke, kita lanjut lagi bagi-bagi hadiah. Yanto, oke Yanto, Mas Parto, ya. Masih aja. Gua kangen. Kan Denny. Gua kangen pas gue udah diri udah nyembuhin baru gua ngebit nih. Ayo istriku pulang. Ngapain di sini? Ini dagang. Oh lagi dagang ya udah gue doain mudah-mudahan laku tambah-tambah. Baik, sekarang kita cari lagi siapa yang mau dapat tiket nonton. Salah satu punya banyak hadiah. Nanti nonton perayaan terbesar Bus Transmedia yang ke-13 pada tanggal 15. Oh ya, masih banyak. Oke, dan sekarang juga kita masih nanti entah ke rumah siapa. Kita akan menuju ke rumah siapa, nanti akan pemirsa tahu. Yang pasti kita bikin menyesal didatengin. Seperti saya. Kamu belum pernah didatengin. Rumah Nunung udah.
rumah gua. Rumah gua ya, dirobekin baju. Nah. Karena macet, dapat tiket nonton ulang tahun Transmedia. Udah nyampe duluan. Oke, sekarang kita mau naik lagi ke mobil sini untuk menuju ke target kita. Oke. Target kita yang akan kita datengin rumahnya. nih yang sering di sini ngebantu-bantuin siaran, karena cocok-cocoknya, frekuensi, bagaimana gambar diterima di rumah bagus. Oh, banyak pokoknya semua tim di sini. Jadi kalau di mobil tuh ada kameramen, ada anak audio nih yang bentar lagi mau kawin nih. Nama siapa ya? Nih biar emaknya nonton nih. Nih dia yang ngeceng jam tar video gue gambarnya kurang bagus, lagi bagus. Apa lagi yang akan anaknya nunung, Iya cantik. Big is beautiful. Big is beautiful ya. Maaf. Dari mana mau kemana? Tadi dari itu. Bapaknya. Bentar, ibunya pucat. Mau pada beli baju ya? Oh, mendingan nyari spanduk aja. Oh iya. Oke. Kita mau ke tempat satu rumah di mana rumah tersebut kita pun belum tahu. Ya. Aku pikir itu di Indonesia itu yang paling gede cuma Natal. Gue terasa kecil loh di sini. Awas jangan kaget meledak deh loh. Ada ini, mau tahu nggak ini maksudnya kenapa Mbak? Kenapa? Apa sih? Kan jumlahnya berapa Mbak? 12. Ditambah Nunung 13. Jadi kesuburan bener. Ulang tahun Transmedia yang ke-13 juga dihadiri oleh 13 wanita seksi. Nanti di tanggal 15 datang semua ya. Oke. Boleh. Maaf ya. Teman-teman kalau mau datang ke ulang tahun Transmedia ntar bawa kursi sendiri. Aku tahu ukurannya nggak mau. Oke, kira-kira mau ngapain kita dengan 13 siapa cewek cantik ini? Jadi semua jadi pada. Dan mau ke tempat siapa? Ternyata yang tadinya adem, ayem, anyep, gitu sekarang panas. Iya, luar biasa loh. Ngaruh juga ya. Ada satu lagu yang pas buat teman-teman ini. Apa tuh? Lagunya Tulus, Gajah. Itu enak lagunya. Itu lagunya enak. Iya, ntar kita nyanyiin bareng-bareng ya. Dan ternyata teman-teman ini ada komunitasnya. Bisa teman-teman nongkrong ngobrol. Nah, nih Mbak Nunung ternyata ketua umum. Ketua umum, ini ketua umum Munas mana Bali?
punya pancot. Oke, nah ngumpulnya setiap hari apa sih? Ya tentu. Ya tentu. Oh. Yang pasti 1 bulan sekali. Oh, 1 bulan dan setiap ngumpulnya harus di GBK ya biar muat ya. Baik nih teman-teman, sekarang kita mau masuk nih ke salah satu orang yang rumahnya bakal kita kerjain. No, lihat warga sini. Oke, kita akan turun bareng-bareng sama ponakan-ponakannya Hulk. Ada satu hal yang sulit digabungkan kita semua di sini. Selfie, susah ya. Dari tadi yang muat-muat, selfie yang muat-muat. Oke, baik kita segera turun dan ntar kita akan lakukan apa yang harus kita lakukan di rumah ini. Oke. Makasih ya. Turun ya. Baik, pemirsa. Oh, udah ramai banget warga sini. Rumahnya siapa nih? Kita tanya ntar ini kira-kira rumah siapa. Kamu masuk duluan nih, sana. Kamu masuk duluan nih. Iya. Oke, sudah sampai kita ada banyak warga. Nah, ini dia kita udah sampai di sini. Halo. Ya, ramai banget masyarakat ini udah menyambut kita. Baik dan Rumahnya ini rumahnya. Kamu masuk duluan. Oke, assalamualaikum. Jangan kebuka. Baik. Oke. Sebentar, sini. Kecil. Karena semangat saya mau kasih tiket gratis nonton 13 karya Gemilang. Wih, selamat bisa lihat Noah. Baik. Nah, Mas Bando, kita udah nyampe nih. Ternyata ini rumahnya. Ternyata kita sampai Lindut Candur nih, anggota Candur. Siapa nih? Ada tulisannya tuh. Mana tuh? Bukan rumah gua. Kita lihat. Ini rumahnya Wendy. Nih, kita lihat aja. Emang enak gue, kaca-kaca. Wah. Apa nih? Aku neng biasanya apa kan nih? Lagi pipi dulu. Kita menempati rumah ini memang banyak kejadian-kejadian janggal ya. Terutama sih yang sering ngalamin Ayu. Basically dia sebenarnya punya six sense, punya sedikit kemampuan untuk mengetahui atau melihat saudara-saudara kita yang berbeda alam. Ya, apa aja yang terjadi di rumah ini? Aku tuh ngeliat ada orang tiduran gitu tapi di bawah. Di dasar gitu tapi di tengah situ. Di bagian yang kotak-kotak situ ya. Dan itu tuh jelas banget itu orang. Misalnya aku lihat sih orang dalam bentuk laki, dalam bentuk dia lagi tiduran di bawah situ. Waktu itu aku sama dia sempat suka begadang, terus dia minta nemenin untuk ambil bantal gitu di kamar hobinya dia. Nah udah, jalanlah kita dari kamar menuju ke ruang itu ya. Terus gue udah buka pintu, terus gue udah masuk aja dengan pedenya, masih biasa aja masuk. Stop. Ayo udah masuk, begitu udah masuk, tiba-tiba muter balik. Lagi. Jadi yang aku lihat itu ada cewek berdiri di pintu ngeliat ke arah kita. Terus terakhir pintu yang sering kayak orang maksa masuk ke dalam. Buat teman-teman berusukan, kira-kira yang mungkin punya pengalaman yang sama, terus tiba-tiba udah dapat solusi yang tepat dan berhasil, kita minta tolong dong, gimana caranya supaya kita bisa tinggal dengan nyaman tanpa harus saling mengganggu satu sama lain di rumah kita ini ya. Jadi
Kita ternyata sudah sampai di rumahnya Wendy. Tadi sudah lihat VT-nya, rumahnya begitu megah ya. Keren banget rumahnya ya. Ada kolam berendam ya. kolam berenang. Ya bisa berendam juga di situ. Iya benar-benar. Ya. Pokoknya rumahnya asik banget. Mana sekarang kita akan segera masuk. Masuk ke rumahnya. Dan apa yang akan kita lakukan di rumahnya? Kayak kemarin di rumah gua. Kayak di rumah Nunung kemarin lah. Rumah gua. Rumah gua kemarin. Belum ke rumah Nunung. Oke, kita siap langsung masuk. Dari kemana? Masuk banget gua. Yuk. Oke, ini Waduh. Wendy. Selamat datang di rumah saya. Rumah Nunung lagi. Nung. Di rumah Wendy. Silakan masuk. Terima kasih, Nung. Aduh, senang sekali. Apa dia juga? Silakan masuk, ayo. Silakan masuk, ayo. Aduh. Ayo. Ternyata rumahnya Nunung ini. Ayo. Oke. Ayo. Aduh. Baru Nung. Hei. Koleksi motor juga nih. Iya. Aduh. Ini motor saya. Iya, koleksi motornya Wendy. Nah. Ah. Nunung ini. Lu masuk. Ini nah, ini jadi nih. Pakai aja, pakai aja. Istrinya suka motor juga loh. Nung, plastik minyak tanah tadi mana? Ada di sana. Plastik. Jangan dibakar rumah temen gua. Bukan motornya, rumahnya Nung. Ini istrinya, ini Wendy nih sama juga. Nah, ini motornya Adul, nyetik. Numpang naro motornya Adul. Nah, ini motornya Adul. Buka, bisa dibuka. Pakai kunci. Pakai kunci ya? Pakai kunci. minyak tanah yang tadi masukin sini. Pakai kunci. Nah, ini motor Wendy itu suka motor tua juga ya. Terus suka motor skuter. Nih, motor segini yang bisa dipakai bareng sama oplosan ya. Oke, dan Wendy nggak usah, ini kan kacanya tebal, nggak bakalan nyebur. Gua mau cuci kaki. Iya bisa. Nggak bisa ya? Karena ada kaca. Oh iya. Dan Wendy nggak tahu kalau rumahnya kita datang enak. Kayak gua kemarin, kayak gua dikerjain. Kayak Nunung kemarin. Kayak rumah saya kemarin. Rumah gua. Gue emosi banget sih. Robek, tahu gua, main gua dibanting-banting. Karena kan udah tiba lagi di rumah saya yang satu. Rumah ini. Sumpahku. Obrak-abrik aja, ayo. Baik, sekarang kita akan masuk. Jadi Wendy itu hobinya motor. Selain itu juga telepon gua jatuh. Kagak, enggak. Nih, kelipon lu tuh. Naikin lagi Pak. Naikin lagi aja. Oh, bukan gua ini. Udah normal di sini ya. Nah, oke baik. Kita masuk. Masuk. Nah, Kenapa? Ada motor geng. coba tambah Nora. Oh, Ayo, ayo, gua kira ayo. power geng. Gede banget. Ngomongin buat dia. Nah, nih ini ruang sepeda. Wendy juga hobi banget sepeda. Banyak banget sepeda kayak pangkalan sepeda. Oh, itu yang buat itu tuh jaketnya tuh. Oh, ini Wendy hobi sepedanya ya. Karena emang cita-citanya Wendy dari dulu pengen jadi Kang Tomai. Ayo. Sepedanya banyak. Masuk lagi. Masuk, mau renang? Boleh. Wah, ada kolam berendam Kamu nih. bakal diacak-acak. Nah, ini kita ada kulem. Lagi asik-asikan berdua. Wendy. Oh, lagi berduaan aja. Ayo, masuk, ayo, masuk, ayo. Soalnya kalau belusukan mah nggak boleh buka. Boleh, ayo, boleh. Aduh, kita mau buka sepatu nih. Enggak, Harus jangan. pakai, Mak. Harus dipakai. Ini siapa, Mbak? Kalau boleh tahu. Ini asisten rumah tangga. Ini dari kemarin asisten rumah tangganya cantik-cantik tuh. Ya, iya. Halo Mbak. Oh, Gak boleh naik karpet tapi ya. Nggak boleh dong. nggak boleh masa sama Boleh, Coba. Coba. Ya kamu contohin dulu. pada sopan kalau di sini. Di rumah gua mah nggak ada yang sopan. Di rumah gua pada, kok pada buka sepatu loh? Mbak Nunung boleh dipakai? Boleh. Dibuka boleh juga. Boleh, dibuka boleh, dipakai boleh. Cuman lebih baik dibuka aja. Yang mana dong pilihannya? Lu beda loh sama di rumah gua. Di rumah gua nggak bisa sopan-sopan suruh injek-injek. Loh, aku kan bukan aku yang injek-injek, itu kan rumahku. Aku memperbolehkan. Rumah Rumah gua. Kamu nggak kemarin dari kemarin. Rumah ini. Oke, kita mau mampir. Ibu Ayu Ya. mau main ke rumahnya Mbak Nunung, boleh mau lihat? Boleh.
rumah Mbak Nunung. Bukan di sini berarti. Oh, bukan di sini. Tulang tipu. Orang. Oh, yang tadi jatuh kan ya? Iya. Kok cuma satu? Kita mau acak-acak rumahnya Wendy Cagur. Ayo. Buaya mana buaya? Ada buaya ya? Ada. Oh, buaya. Oke. Oke. Wendy lagi nyetel Trans TV dapat 100.000 rupiah. Mana toh? Sekali lagi ya toh. Oke nih, Wendy juga lagi nonton Trans ya. Baik. Aku di sini loh. Enak ya. Duduk. Mainan anaknya itu. Silakan duduk makan. Boleh? Kok ada? Ada Rumah gua. Kamu bilang Wendy ada di Solo. Di Solo mana? Di Trans katanya ya Mansur sama Chan sama Billy. Mansur emang gua di Sono Cibodas. Yang dulu mah gak beres toh. Kok gua lagi sih? Lu apain toh buaya-buaya lu? Enak aja si Wendy. Kan jadi gak bisa ngeberantak. Ini gua pulang aja. Ngapain lu berantakin rumah gue? Dia orang rumahnya belum didatangin, ngaku-ngaku diberantakin. Lu kok ada Wendy? Nyesi toh rumah gua. Tadi kan katanya si Wendy di Solo. Ngapain jadi yang mana? Tahu itu. Wendy gimana nih? Tadi ya di sana. Enggak, gua di sini kan. Gajah mana gajah? Mau gua ada di air enggak bisa diapain. Enggak, rumahnya enggak usah gitu. Ditetesin. Lah emang kan kita mau ini kan. Yang mau itu diberantakin rumah lu. Gimana enggak ada di Try sama Diri. Dan Kelvin. Udah istrinya jaga warung. Istri siapa? Di mana? Di jalan tadi. Ya. Dan udah kakinya tinggal dulu di sono. Data habisin semua itu di meja. Karena kalau masalah berantakin mah gampang. Masalah berantakin mah gampang. Cuma ikhlas orangnya. Kan kebetulan memang kemarin-kemarin kan udah ngomong nih. Kenapa saya tetap stay di sini karena saya udah punya cerita kan ke Mbak Nunung kan, ke Mas Parto juga, ke Denny juga, yang masalah rumah ini. Gitu. Jadi kebetulan ada Mbak Mijan juga di sini yang ya berharapnya sih bisa membantu nih. Kira-kira apa ya yang harus dilakukan supaya kita sekeluarga nyaman tinggal di sini gitu. Jadi biar nggak ya saling ganggu lah gitu. Oh ya begini. Ini kan serius kan cari. Macam jadi orang mulu. Ya begini ya. Jadi menurut saya Wendy. Ini Mbak Mijan. Oh iya. Jadi Wendy di sini hidup berdampingan dengan alam lain. Tapi ya memang nggak cuma sekedar cerita ya pemirsa ya. Tadi saya sempat juga sedikit melakukan sebuah ritual bahwa rumah yang luas, kemudian ada satu ruangan atau lebih yang tidak ditempati oleh penghuninya, bahkan mungkin tidak pernah dinyalakan lampunya, otomatis ada aroma-aroma lain seperti itu. Jadi mungkin saya juga bisa dengan Mbak Nunung atau Mas Denny atau Mas Parto untuk coba merasakan. Jadi betul-betul di saat awal saya ritual rasa sudah beda sekali. Tadinya sih saya nggak mau, jujur nggak mau karena takutnya kan, ya maaf ya, takutnya kalau misalkan saya kayak gini gitu kan, Iya. Pada saat saya proses syutingnya mungkin nggak ada masalah gitu, tapi setelahnya yang saya takutin kalau hasilnya memang positif, kalau ternyata malah itu makin menarik saudara-saudara kita yang lain ini untuk hadir di sini dan mengganggu keluarga saya. Kalau kadang-kadang kan gini, kalau kita kan dewasa nih, orang ibaratnya kalau kita kesibuk kita bisa bilang
sakit, dicubit. Kalau misalkan ketonjok sakit, ditonjok. Nah kan yang saya takutin itu sebenarnya anak-anak Mbak Nunung kan. Kalau anak-anak kan ibaratnya ya sensitif, tapi mereka tidak bisa mengungkapkan apa-apa gitu. Tapi selamanya anak-anak merasa terganggu nggak? Saya yang tahu. Ya sedikit rewel gitu ya. Iya, pasti anak-anak rewel kalau. Karena dia lebih sensitif, kan mereka lebih sensitif. Cuman mainan kayak dia nyoba, kalau Audi tuh lebih dapat, kayak aku tuh dapat, kalau Audi enggak. Jadi Audi yang suka ngomong, Bayu di sini ada ini, Bunda di sini ada ini gitu. Cuman yang aku takutin sama dia itu tadi, kalau apalagi karena Audinya sensitif, takutnya malah jauh lebih kasihan nantinya. Jadi ada temannya Ayu waktu itu memang mungkin bisa ngeliat Mas Parto. Jadi dia ngasih tahu kalau misalkan sayanya kuat, Ayu juga kuat, larinya ke anak. Nah dilihat dari dua anak saya ini, katanya sih Kauki lumayan kuat. Nah Audi nih yang mungkin agak mudah ke distract sama hal kayak gini gitu. Jadi ya saya sebenarnya tadi saya nggak mau, kemarin gue sempet telepon sama Kang Sandi, Kang jangan deh, takutnya ntar efeknya makin Bentar Mas Sandi. Saya dari tadi ini apa kalau jadwalkan seperti ini biasanya kalau datang langsung kontak. Buat saat demikian saja, saya menjamin keamanan dari Mbak Nunung. Kita coba mungkin Mbak Nunung atau Mas Denny. Mbak Nunung Ini aja. Ini saya menjamin keamanannya. Coba Mbak Nunung ikut saya sebentar saja. Ini aja. Ini spesial buat Mbak Nunung biar kita kenalan gini. Ada yang aneh. Kita berbicara seperti itu, detak jantung Mbak Nunung pasti sudah. ini Ayu udah mulai kakinya dingin. Semua dari Mas Denny atau Mas Moto juga pasti merasakan detak jantung sudah berubah. Nah, jadi saya mendeteksi awal bahwa sumber pertama reading, Mbak Nunung? Oke, ini kita hanya sekedar, saya menjamin keamanannya, Mbak Nunung jangan khawatir. Mbak Nunung hanya bertugas untuk merasakan saja, ya, merasakan saja. Ya pemirsa ya, getarannya sudah mulai masuk ke Mbak Nunung, jadi agak sedikit merinding, agak sedikit berat. Coba Mbak Nunung bisa berputar seperti ini, misalnya. Ayo diangkat tangannya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim, santai aja. Cukup merasakan saja, tidak perlu konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berputar. Apa yang Mbak Nunung rasakan? Apa yang dirasakan? Lemes saya. Lemes ya? Baik, sekali lagi. Ini satu bukti bahwa tempat ini luar biasa. Jadi setiap kali kita pancing seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas ini lihat apa? Ada yang lihat Mas ini? Hording yang di belakang bergerak sendiri. Ya. Dan silakan boleh dicek jika memang di dalam sana itu ada orangnya. Sama sekali ini memang benar-benar real bahwa rumahnya Mas Wendy itu sangat hangat. Silakan aja, diperiksa, silakan aja, diperiksa. Bunda. Udah, Saya melihat banget dari situ. Ya, pemirsa tidak ada tali, tidak ada apa-apa, tidak ada apapun. Tali, tidak ada tali yang tersambung. Kalau ada yang narik pun nggak mungkin karena kan sana tembok, sini tembok tidak ada tali. Dan ditutup Mas Parto ya, ditutup kaca. Ini nggak ada tali sama sekali. Ya. Ini udah mulai banyak sekali berdatangan, saya lihat. Aura, efeknya nih Mas. Begini Mas Randy, kita kan ingin menjelaskan secara Allah. Coba ke sana. Sebelah apa ini? Coba. Itu jatuh sendiri ya, turun gitu. Aduh. Mau Udah nunggu. Ini nggak ada orang yang di sini. Tadi ini kosong ya Mas Randy ya tadi ya? Jatuh nggak ada orang. Enggak ini. Pemirsa, di ruang TV jatuh nggak ada orang.
Apa udah? Ya, pemirsa, benda bisa bergerak, bisa jatuh. Itu adalah satu interaksi yang sangat kuat dari makhluk gaib. Tapi bukan berarti kami ingin menakuti siapapun di sini. Cuma kami ingin melakukan sebuah pembuktian dan akhirnya nanti kita akan coba bersihkan dan tuntaskan masalah ini. Jelas sekali tidak ada orang di sini dan nyambung dari sana. Oh, aduh. Lu kerjanya rumah gua ngapain sih berantakin? Kan gua udah ngomong kayak begini-gini males. Di atas juga sudah ada mulai wah, ada getar-getaran. Semua anak saya. Ternyata pemirsa ada gambar darah bersama. Mas Bako, jangan bercanda. Enggak, itu sebenarnya ini serius sekali. Emang enak. Baik, emang. Pak Buni berusaha memperlihatkan soal. Ya. Apa? Kenapa? Itu kan luar biasa sekali. Ini sudah luar biasa. Kalau udah seperti ini memang udah. Cukup mudah-mudahan. Goyang. Nah ini kan sesuatu hal yang khayal ya. Tidak ada apapun, tidak ada orang di sini kemudian bergerak. Nih, saya melihat ada sekelebatan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu. Jalan ke atas. Kita akan terus mengeksplor tempat ini. Jangan deh. Sudah. Saya melakukan suatu hal. Boleh kamera ke sini. Kamera boleh stop di sini. Tidak ada sesuatu hal. Tapi saya melihat ada sesuatu yang tertanam di rumahnya Mas Wendy. Dan ini yang menyebabkan rumah ini sangat angker sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mas ini, cek silakan. Ada apa di dalam? Di atas, di bawah? Tidak ada apa-apa. Sama teman coba menarik suatu hal di rumah ini, pemirsa. Allah! Silakan bisa dulu kamera. Tidak ada apapun. Tapi saya lihat sesuatu hal. Ini kabel ya. Pemirsa, ada batu pemirsa. Mas Edi, boleh dibuka? Sebentar, sana pergi dulu. Ini salah satu sumber, ada batu yang memang bisa dihuni sama makhluk astral. Akhirnya bisa memancing teman-teman yang lain untuk berkumpul di sini. Ya, batu apa nih? Ini batu akik. Ini batu akik. Mau pemirsa boleh lihat di media atau gimana? Ada satu benda lain tapi mungkin ini akan lebih mending dibersihkan aja ya. Nanti ya. Cukup tarik satu aja dulu. Kalau ada ini bisa ada di sini gimana gitu? Iya. Jadi apa ditaruh orang atau memang udah ada penghuninya dari dulu? Kalau menurut saya ada yang naruh. Jadi ada yang mungkin kurang apa namanya? Ya. Tapi memang belakangan ini kan seperti saya juga pernah ceritakan, memang terutama si istri ya gampang banget ngeliat. Ini pemirsa. Oke, langsung sana aja. Silakan. Jadi ini Mas Wendy, Mbak Nunu, Mas Parto, Mas Denny. Kita selanjutnya akan mencoba untuk
mengeksplor lagi, melihat lagi, lebih nyata lagi, lebih real lagi bahwa di atas luar biasa. Enggak, kalau pertanyaan saya nih, Bang, sebenarnya apa ya? Kalau kayak ruangan kosong itu memang sangat berpengaruh ya. Maksudnya itu bakalan jadi tempat. Ya betul. Jadi sebetulnya gini Mas Fendi ya, kalau kita sedikit menjelaskan bahwa jalan rayanya goib itu benar-benar beriringan dengan jalan rayanya manusia. Terkadang dalam rumah itu kenapa angker, kenapa banyak penampakan? Ya tanah itu ya bisa jadi satu jalur goib. Karena kita benar-benar berdampingan tanpa sebuah dinding. Begitu. Tapi dari cerita yang Mas Fendi katakan, Mbak Ayu katakan, saya rasa memang harus dibersihkan segera. Jadi ini hanya sekedar untuk kita lihat seberapa dahsyat memang apa yang dialami sama Mas Fendi dan Mbak Ayu benar-benar real terjadi, dan kita buktikan malam ini untuk pemirsa. Seperti itu. Nah, kawan juga emang udah lama sering banget Wendy cerita tentang apa yang pernah terjadi ke teman-teman. Sebenarnya Mas Barto di lokasi syuting juga Wendy sering banget cerita. Mungkin juga kita berharap Bah nanti dia akan dibersihin sekalian agar pada akhirnya nanti bisa memberikan ketenangan juga buat Wendy dan keluarga. Gitu. Betul lagi Mas Fendi. Awalnya kalau nggak salah dari Mas Fendi mengatakan ya, awalnya tuh iseng-iseng kan ada foto, gitu ya kan. Jadi yang waktu itu pas lagi syuting pilot ya, belusukan syuting di sini, Denny posisi di sini, terus Engkong, Mbak Nunung dan Mas Parto lagi berdiri ya. Nah kebetulan asisten rumah tangga kita foto iseng. Nah tapi ternyata yang tertangkap di foto itu atau di kamera itu ya saya nggak percaya sih, bentukannya memang berambut panjang. Iya. Samping kamu ya. Sampingnya dia persis. Sampingnya ini tadi yang menggoyangkan kuda-kuda ini Mbak. Ada mana? Oh iya. Ya. Terus saya tahan sebentar tapi lari ke atas. Ini ada nih, Mbak. Jadi waktu itu pas di lokasi Wendy bilang ke teman-teman cerita ngasih lihat foto ini, dan dilihat aja ke kamera. Berarti kan Mas Benny juga pernah di sini dan hasilnya ini kan ya Mas Benny ya? Terus dilihat kamera Den. Di zoom in. Nah. di samping gue badannya ini putih terus atasnya hitam, pas banget dirinya di samping gue ini waktu kita syuting pilot untuk program yang belusukan. Jadi Mbak Nunung ngerasain apa waktu di sana? Lemes ya? Lemes kan? Ya itu kalau tempat sudah seperti ini ya. Kemudian satu lagi Bu. Kasurnya yang Allah Akbar. Tempat jadi kalau di rumah ini kebetulan memang ada dua ruangan yang lebih banyak kosongnya daripada isinya. Itu ada di atas itu ada ruang hobi sekaligus ruang kreatif saya. Nah terus ada kamar tamu yang memang sangat jarang ditempati, kecuali kalau memang ada saudara atau teman dekat yang stay atau nginep baru itu dipakai gitu. Dan ruangnya di mana Mas? Ruangannya di mana ruangannya? Yang sering maksudnya yang buat tamu gitu. Buat tamu di sebelah kiri sini. Terus ya kalau misalkan nah kalau kayak kalau di ruang hobi itu pernah kejadian jam 1 pagi saya sama Ayu mau ambil bantal kotak gitu. Saya udah buka pintu. Let's say misalkan ini pintu, saya udah masuk ke dalam, set. Bantalnya di sini nih. Nah, Ayu udah masuk ke dalam, set. Tiba-tiba dia putar balik, set. Dia keluar lagi. Tapi dari astagfirullahaladzim terus dia keluar. Saya karena memang tidak merasakan apa-apa dari segala macam, ya saya tetap ambil. Tapi saya tanya ada apaan? Terus dia baru cerita di kamar kalau dia melihat sesosok wanita, ya. Lagi ngeliatin kita berdua gitu. Jadi situ. Jadi sebenarnya sebelum mulai juga. Sebelum mulai Denny, Mas Parto, Denny, Mbak Nunung. Jadi tadi sore sempat kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Bro dan semua ya yang ada di sini gitu kan. Nah, tiba-tiba Ayu merasa bahwa di sini dia duduk posisi duduk dia nih.
ininya tiba-tiba kayak berat, terus kaki dia dingin, tangan dia gemeter gitu nih dia gemeterin. Terus giginya dia tuh kayak yang dan dia nangis tadi, tiba-tiba dia nangis kayak orang menangis keluar air mata sampai akhirnya ada yang juga kan saksinya. Oke, baik pemirsa bukan nanti kita akan lihat lagi, kita lihat lagi terus apa aja yang pernah terjadi di rumah ini, terus bagaimana ntar Mbak mencoba membersihkan supaya baiknya di mana setelah kita di lebih suka. Tadi tuh apa tuh Mbak sampai dia situ? Ya, yang pertama sosok wanita. Jadi mencoba mulai menggerakkan ketika kita sekedar ingin mencoba dengan Mbak Nunung, tapi ternyata Mbak Nunung lagi dalam kondisi bersih atau lagi dalam kondisi bersih ya, gitu. Jadi langsung ada sambutan, kemudian ada satu hal yang nggak masuk di akal lagi Mas ini, tidak ada orang sama sekali bisa memecahkan gelas. Ini kan kerjanya siluman-siluman yang kiriman orang seperti itu. Kemudian lagi belum seperti itu, ada kuda-kudaan gerak. Dan saya melihat dengan kecepatan energi di situ ada, dan ternyata kita bisa mengambilnya. Tidak cuma satu itu aja. Nanti selesai acara ini akan saya bersihkan semuanya tempat ini. Baik, nah saya juga harapkan begitu agar karena beberapa kali ya Len ya terjadi. Mungkin Len bisa kasih gambaran Len. Kalau apa aja sih Len? Sebelum kita ngebahas masalah ruang kosong yang tadi kita sempat bahas ya, terakhir itu Ayu pokoknya lihat dari CCTV yang ada di kamar kita. Jadi maksudnya semua CCTV yang ada di rumah kita ini bisa kita lihat kan ada di layar TV-nya. Monitor ya. Nah monitornya itu ada kebetulan di kamar. Nah jam berapa waktu itu Bunda lihatnya? Pagi ya. Yang dia lihat. Kenapa semuanya nggak kenapa-napa, cuman kamera yang ngadep ke sini nih. Kolam renang. Jadi di bawah situ ada cowok, tapi di dasar lagi tidur gitu. Terus Itu jelas banget. di kamarnya Kauki itu yang ngalamin asisten rumah tangga kita ya. Jadi dia nemenin Kauki tidur, terus posisinya jadi ada ini tempat tidur. Nah ini ada meja belajar. Nah posisi kepalanya menghadap ke meja belajar. Nah pada saat lagi nggak tahu kayaknya asisten rumah tangga kita posisinya lagi sadar ya, Kaukinya lagi tidur. Nah misalkan ini meja belajar, ini tempat tidur, jadi kayak dia yang berdiri kayak gini ya. Dilihatin. Tapi salah satu bukti real adalah ketika Mas Parto, Mas Denny, Mbak Nunung di sini bersama-sama terus iseng-iseng foto, itu sudah satu bukti real bahwa ini memang. Kenapa bisa sampai ke foto kayak gitu? Kadang-kadang. Sebenarnya gini Mas, makhluk halus bisa tertangkap kamera atau mungkin bisa tertangkap oleh kita, bertemu dengan kita, itu sebetulnya sedang apes dianya, sedang sial. Dianya yang sial. Makanya sampai kita bisa melihat. Betul. Makanya bagi semuanya, termasuk pemirsa di rumah, tidak perlu takut dengan hal gaib. Semakin ada hal gaib yang menunjukkan ke kita, ya semakin percaya bahwa ada Tuhan di sana. Ya. Jadi ketika Anda bertemu dengan makhluk gaib, itu karena sialnya makhluk gaibnya, bukan Andanya. Gimana Mas Mendy kalau kita? Berarti kalau ada setan kelihatan hari itu dia lagi gagal. Lagi. Apes pokoknya kalau ya ruang kosong sana. Cuma memang waktu itu ada juga yang sempat datang ya, mencoba membantu. Langsung ke atas. Aduh. Langsung ke atas. Sebentar. Pastikan di atas tidak ada orang ya. Bandung takut bengong. Ini nggak masalah.
Ini suara dari mana, Pak? Ya, ini dari sini, ini. Pagar. Agar. Ruangan ini, Mas Andi pernah atau mungkin yang di sini apa namanya pernah ngerasain sesuatu atau mungkin di sini. Ya lu guys. Ya lu guys. Oke. Dia lari. Mas Andi bisa kita ini itu yang di. Nah. Nah, mari kita silakan masuk dan rasakan energi di sini. Rasakan energi ya. Tapi kalau ini saya memang rohnya lagi diisi sama ya semua barang-barang jadinya. Tapi memang beberapa kali sering banget kita Ini jelas dikosongkan, bawah jelas dikosongkan. Itu kalau itu Mas, kamar itu kamar tamu. Ini kamar utama kita. Kelihatan juga kok kamar utama kita. Dan memang ya sering kosong. Kalau di sini sering banget kosong. Paling sekali 2 kali dan itu pun tidak terlalu lama lah orang ada di sini. Pindah. Wah, lari terus. Kok berat tuh? Udah dong. Itu tuh baru kurang ajar. Baru kurang ajar dong. Aduh, udah kurang ajar. Udah tuh. Udah tuh. Lagi. Duh, males. Itu tuh yang itu dapat gambarnya. Udah dong. Lantai ke depan. Penerka dulu kata, coba bersihkan dari sini dulu. Kita lihat. Itu tuh. Awas dulu dong, ke sana dulu. Ayo, silakan sana. Nah ini. Ini nggak ada kita ini kalau kayak seperti ini. Ini nggak ada kita yang seperti lari terus. Sekarang kita pindah tadi di ruang hobi. Kamar. Ini gila Pak, tahu nggak seperti ini nih. Nah, dan sekarang aja nggak ada orang sama sekali. Kamar sini. Hordenya dekat. Mas ini, mana gila Mas ini? Mana? Luar biasa. Saya kira seperti itu. Ada orang. Cek. Tidak ada orang sama sekali di sini. Silakan Mas ini masuk. Hayal nggak? Kembali lagi nih. Hayal banget. Yuk kita ke sana. Kamu ikut lomba Miss Selebriti Idola. Nggak ada orang. Tapi kalau di sini memang Ayu juga pernah. Lebih banyak sih Ayu sih Dan sebenarnya. Waktu itu. Coba gini Mas Edi, kalau ini menurut saya itu hanya sekedar buat apa ya, pelampiasan dari sana. Tidak di sini, tapi tadi sempat karena kita dorong ke sana, lari ke sini. Itu ini sebetulnya kalau ruangan ini cukup aman ya menurut saya. Iya sih. Tapi pernah waktu itu lihat sini apa benar? Karena aku mungkin aku lagi enak badan, jadi di sini sering kalau itu sering banget di sini nih. Jadi sering slip hitam. Kalau enggak pintu ini kalau dipaksa buat masuk begitu. Jadi Mbak Ayu ini salah satu orang yang agak sixth-nya itu agak on ya, jadi agak kuat, dia lebih peka, lebih sensitif kepada hal-hal seperti itu. Jadi memang dari awal kita pacaran pun dia memang kayak nonton di bioskop segala macam, tiba-tiba melihat, aduh udah kayak biasa lah. Itu sih dia lakuin. Penting punya malam ini Mbak Ayu sama dan mungkin Mas Farpun dan Mas ini bisa menjelaskan fenomena yang sangat real tanpa sebuah rekayasa. Tidak ada orang, tidak ada kru, tidak ada siapapun, tapi semua bisa bergerak. Ini bukan jin biasa. Ini bukan kegiatan dari desa, tapi sudah siluman dan iblis di mata orang. Males dong bekerja. Dia tuh emang
tinggal gitu. Iya kan kadang kalau seperti tadi batu, dan saya melihat juga ada keris, juga ada bungkusan di bawah. Itu kan satu bukan hal biasa. Iya, iya. Artinya benar-benar dibenam. Kalau hanya sekedar penghuni, ya kan penghuni, itu ya gampang keluarnya. Ya, tapi kalau disimpan dikunci, kamu jangan pergi sebelum saya perintahkan. Itu tetap di sini. Kecuali kalau ketemu dengan orang yang bisa mengusir, ya itu bisa bersih. Nah, kalau benda-benda yang tadi Mbak sebutkan kayak keris dan kayak batu kayak bungkusan kayak kain. Tapi bukan bungkusan potong ya, cuma sekedar bungkusan gumpalan seperti itu. Ya, pokoknya jelas nanti setelah selesai kita bersihkan semua. Itu efeknya biasa berapa lama sih, Mbak? Tergantung dari yang mengirim itu. Iya, tergantung dari yang mengirim ya. Kemampuan masing-masing spiritual kan berbeda-beda. Kalau misalnya dia bisa mengambil sesuatu yang lebih besar lagi, lebih kuat lagi, ditanam di sini dalam tempo yang sangat lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dengan target tertentu, penghuninya mau dia bagaimanakan dan sebagainya, ya pasti akan lama. Tapi kalau misalkan cara paling simpel kita tahu kalau misalkan ada yang nggak beres rumah gini apa ya, atau diri kita lah minimal Gini Mas Denny, sama Mas Dendi ya, kita akan mencoba kalau diperbolehkan. Tadi Mas Yanto udah nyiapin yang aku mintakan buat untuk digambar-gambar dilukis kanvas ya kan? Ada kan? Sudah ada ya. Nanti kalau Mas Wendy boleh, kita akan coba lukis tentunya pasti yang ada di sini. Itu seperti itu. Tetapi tetap kita akan menjamin keamanannya karena sampai ini kita bersihkan. Seperti itu Bang. balik lagi ya. Enggak. Nanti akhirnya kita sugesti apa yang kita amat tangkap di situ akhirnya ketemu terus di atas kita. Barunya tuh gemetar terus ya. Karena emang rasanya itu luar biasa. Enggak Mas. Kamu nggak apa-apa. Mas mendingan itu yang ada titik taruh di tempat Mas Parto nanti. Boleh ya foto ya. Oke. Gimana Mas Wendy kalau setuju atau tidak? Jadi kalau misalnya atau enggak? terserah Mas Wendy aja. Efeknya kalau efeknya aman. Tetapi kalau misalnya sama Mas Wendy nggak diperbolehkan untuk melukis ya nggak apa-apa. Cuma ketika mereka terlukis, mereka berarti sudah merasa tergambar oleh kita. Oh ternyata ada. Dan juga ketika mereka akhirnya bisa terlukis. Efeknya malah seperti ini. Dia merasa sudah diketahui. Apaknya seperti itu ya, sudah diketahui. Makanya ketika kita pajang gambar itu dan CGA-nya udah ketahuan sama kita dan mungkin nggak sih itu bisa mengurangi apa yang terjadi sama rumah kita gitu. sangat kemungkinan sekali. Udah. Jadi intinya kita mohon, kita minta Ya. kasih. Oke, baik. Ya kalau misalnya memang tidak mengganggu, tidak ada masalah. Jadi intinya malah ketika nanti tergambar, dia merasa diketahui sama kita. Ada kesempatan untuk dia lebih pergi dari sini lebih cepat, Mas ini. Terus lu bawa tuh, tapi sana nggak usah tinggal. Udah tadi siap, Mas Anto ya? Mas. Ya maksudnya kalau kemarin nanti udah. Ayo, ngobrol. Kita. Ayo. Ayo. Aduh. Awas. Kalau Mas Denny tarik sini. Mesin aja. Itu goyang sendiri. Nanti tarik dulu. Apa yang dirasa coba? Ini kita langsung cek mana? Cuma ini kurang. Sekarang kita baru keluar dari kamarnya. Iya. Awas. Lagi empat bawa kamera. Ini. Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Terus. Lampu. Ya Allah. Mati loh. Iya. Mas Bang. Biar lampu mati lampu. Ini udah. Ada, ini ada lampu kamera, aku nggak tahu nih mati lampu, nggak tahu. Ini Mungkin gelap.
Ternyata yang ditabur. Allah. Coba sikring, bisa dinyalakan nggak? Sikring, bisa dinyalakan nggak? Coba sikring. Insya Allah. Aman. Coba, bisa dinyalakan? Hah? Belum bisa? Ayo semuanya jangan ngalamun. Tapi lo udah bayar listrik udah bayar. Kan voucher sistemnya. Iya pemirsa, tiba-tiba saja ketika tadi kita mencoba untuk memancing mereka untuk kita lukis, luar biasa, lampu langsung mati. Dia tambah lampu aja. Kita akan coba terus. Ini udah ngeledek namanya kalau seperti ini. Coba belum bisa ya dinyalakan ya? Belum bisa ya? Belum ya? Masih mati. Lampunya masih mati di rumahnya Wendy. Coba lihat sebelah mati nggak? Rumah sebelah. Pakai lampu ini bisa? Kan bisa, pakai lampu ini bisa. Oke, semuanya boleh duduk. Dan sekali lagi, jangan pernah ngalamun. Jangan ada yang ngomong. Ya. Ini sama akan akan melukis. Mikir. Oh, dari tadi baru nih. Katanya mau jahilin rumahnya Wendy. Mau gini mendingan gue dijahilin, Den. Tadi katanya mau ganti beli sepatu. Makau. Yang tahu. Katanya mau lepas buaya. Kan buaya. Ya Allah ya Goib. Ya Allah ya Goib. Ya Allah ya Goib. Ya Allah ya Goib. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini dia, pemirsa, gambar yang bisa saya lukis. Ini adalah penampakan makhluk gaib yang terkuat di sini. Maksudnya dari sekian salah satunya dia dan dia yang paling kuat. Satu dia yang paling kuat. Ya, oke. Ini pemirsa. Mungkin Mbak Renung berani membuka? Mas Denny membuka? Boleh. Jom. Setan kuning. Sebentar, serius. Ya. Ini kita hanya sekedar untuk meredam suasana. Tapi kejadian yang tadi sekali. Masa setan pakai pantofel? Tuh.
nih udah nyala langsung. Ya aduh. Baik pemirsa, sesuai dengan janji saya, setelah selesai acara ini kita akan bersihkan semuanya. Ini akhirnya untuk meredam kedengaran kita karena luar biasa. Tapi yang terjadi, makanya keluar. Baik Mas ini untuk dilempar ke studio ya Mas ya. Baik, sekarang kita lihat. Di studio katanya nggak ada orang. Tuh lempar ke studio ke siapa? Itu dulu, abis ini ngapain lagi? Ya, habis ini hanya pemirsa ya, ini sekedar untuk ya. Tetapi ini yang terjadi seperti batu, keris, bungkusan, dan apa yang terjadi semua di luar logika dan ini sungguh-sungguh terjadi. Jadi berarti kita akan bersihkan, kita akan tuntaskan, dan sekarang kembali ke studio. Bangkut, lemes Lu operate kamera bukan ngojek. Ini kan lagi pegang kamera. Megangnya bukan begitu, norak lu. Emang gimana? Nih, tangannya satu di sini. Ini. Satu pegang ini nih buat Nih. Udah, Oke, siap, Nih, aku track back. Lu pakein ya, oke. Lihat kan, cakep. Gambarnya. Set. Hadirin jangan sampai ngelewatin. Oke. Lewatin. Awas. Set. Hai. Gue mau nanya sama lu berdua. Lu ngapain? Lu mau main halilintar? Ora lu ini namanya dolly track. Dolly buat kameramu. Lu ngapain sih pacaran Kamu lagi pacaran di Trans TV, lu pakai ganggu-ganggu gue. Lu pacaran sama siapa lu? Sama Lasmita. Dengerin lagi. Lasmita kecewa sama lu karena lu bawa cewek lu ke sini. Siapa? Sekarang gue tanya sama lu sekarang sama Lasmita. Gua sama Lasmita karena dia udah tersakiti sama lu. Emang iya kamu sama Billy emang sekarang? Iya dong, kan baru saja kita pacaran. Apa? Pakai mic dong. Iya, sama memilih. Ya ampun, aku juga sama kamu. Soalnya kita berdua bagian tersakiti kan Gua kalau buat pacaran belum. Ini Gue nanya dulu. wanita tersakiti. Tanya kenapa coba tanya. Emang kamu tersakiti kenapa? Enggak kan cerita. Kenapa juga? Udah jujur aja, jujur-jujuran ya. Udah jujur sini. Buat pemirsa ada pelusukan biar mereka tahu dan enggak. Apa biar dia tahu biar dulu benar. Dia ceritain. Oke. Dulu pernah dekat Lasmita sama Sitara. Nah karena Lasmita udah pernah sakit hati ceritain semuanya. Jadi sekarang kalau ditanyain beda. Kalau dulu tanyain, Mita mau kemana? Terserah kamu aja dia mau kemana. Tapi kalau sekarang ditanyain, Mita mau kemana? Terserah. Mau kemana ya urusan gue. Agak beda. Ini orang-orang yang tersakiti. Mita tersakiti, ini juga tersakiti. Cerita dari awal. Kamu tersakiti kenapa lagi? Gue bingung. Coba cerita, coba. Ini soal tadi jatuh dari set, tersakiti kan. Bukan, jadi gini nih, gua kasih tahu. Tara tuh pernah deket banget sama Lasmita. Tara tuh nge-PHP-in Lasmita. Katanya kapan kemarin Bang Billy, Tara kapan sih ngatain perasaan ke Mita? Tara bener gak sih? Kita pernah ngatain lu, emang lu. Nih, gue jujur dulu nih. Dia jujur dulu biar dijawab. Dia paling yang jujur. Dia, Mita pernah cerita nggak? Mita pernah cerita nggak ke Bang Billy? Mita bilang ini, Bang Billy, Tara serius gak sih sama Mita? Itu udah punya pacar atau belum? Coba jujur. Bener nggak bakal lu ngomong kayak gitu ke Bang Billy? Lu Bang bilang aku dicubit-cubit. Nggak, jujur dulu, jangan kayak bohongan. Dicubit-cubit. Coba, coba jujur. Nggak usah dari aku lah yang Jangan nyanyi lu. Ini pas banget buat gue berdua. Jangan nyanyi. Nih, tuh 2, 3, tak pernahkah kau sakiti? Sadari. Pernahkah kau sadari? Aku lah yang kau sakiti. Ini lagu buat Aku pergi dengan kamu. Ya, tapi jujur dulu, kalau biar pemirsa ada belusukan nggak gantung nih. Mita pernah cerita sama Bang Billy, Mita pernah ngomong gini, Bang Billy ini ngomong berdua nih, gue mah jujur aja bodoh. Coba amankan. Ngomong apa Mita? Nih Mita pernah ngomong kayak gini, Bil, si Bapak Tara, si Tara beneran suka sama gue nggak sih? Dia udah punya pacar atau belum nggak sih, Bil? Nggak tahu, Mita gimana? Saya merah sih. Coba, Mita bener nggak ngomong kayak gitu? Jujur. Aku diakuin mau jawab. Tapi ini kan jam yang waktu itu dikasih sama Tara. Enggak, bukan. Yang lagi acara sahur itu? Bukan. Kan kembaran waktu itu. Bukan. Tapi kalau aku mau udah nggak mau pakai. bener. Mau begitu lagi. Kebongkar. Udah mau pakai jam baru ya. Mau pakai lagi kan?
Tapi Mita, kalau sekarang ini Mita udah punya pacar belum? Belum, masih jomblo. Kalau misalkan kenapa? Oh iya, bentar. Berarti udah tahu kapan tahu kalau Tara udah punya cewek. Jangan diomongin. Misalkan Tara sekarang udah punya cewek, kemungkinan ada nggak untuk membuka hati lagi untuk orang? Enggak lah, dia kan udah punya pacar sekarang. Lu membuka hati lagi nggak mungkin lah kalau Tara udah punya cewek. Makanya aja kalau Tara gimana? Udah. Kan sama Bang Udah Billy. Bang Billy. Bang Billy emang ada godanya. Ya, sebenarnya kamu masih ada rasa. Tahu Bang Billy. Pokoknya ntar terusin lagi. Pokoknya pemirsa ada belusukan, jangan gimana-mana, tetapi belusukan. Kembali lagi. Ya, saya penasaran. Oh, ini saya lagi mau ngilangin dulu nih. Oh, ngilangin malu kamu? Lemak. Jadi Bano, itu saya begitu kaget. Coba Bano sekarang ikut saya. Enggak. Gak apa-apa. Coba yuk. Kita dong tekan lu. Kan udah ngerti penunggunya ini. Coba yuk sini. Nah sini Bano sini. Mulai lagi nih. Enggak. Tadi Bano sebetulnya di sini ngerasain apa? Lemas. Nah, tekan ya takut. Bano tahu nggak kenapa Surya bisa bergerak? Iya. Nah ini, pemirsa, saya akan mendekat sebuah penampakan. Mas, ayo keluar. Mas keluar mas. Mas keluar mas. Ini dia penampakannya yang. Tarik. Nah, dua tiga. Satu lagi Bano. Itu ada gelas peta. Iya, gelas pecah. Gelas peta. Jadi gelas peta juga ada penampakannya mana-mana. Ada. Coba. Oh, gelas pecah tadi. Gelas pecah tadi. Coba. Padahal di sana dari sini kelihatannya kosong. Iya, betul. Ternyata dihitung sampai 3 lah. Tolong baca mantra Bismillahirrahmanirrahim. Muncul. Kamu ya. Ternyata kamu memecahin gelas. Habis mecahin gelas kamu larinya kemana? Ada Pak. Di sini ada penampakan juga. Tuh, ini bisa rumah tangga. Itu dia yang bisa membuat misalnya lantai Wendy kotor tiba-tiba bersih. Itu kelakuan dia. Itu bisa rumah tangga. Kalau kuda, kalau kuda, ini masih ada nggak yang kuda penampakannya? Oh, udah nggak ada, udah hilang. Oh, udah hilang. Sebentar nih, takut saya ngecek, takutnya ada apa-apa di rumahnya Wendy. Gue ngecek doang ya. Ya, rumah. Wen, lu mau masak? Aman. Ini banyak tuh. Tadi perasaan gua dibungkus-bungkusin pakai itu. Beli ya? Beda itu mah. Oh, Yanto. Ya. Ah, ini di mana nih? Karena komplain gua sama Yanto nih. Ya, kemarin aja udah Mas Yanto. Jadi briefing tadi katanya kita akan ngerjain Wendy. Karena dia banyak sepatu, nanti akan kita ambil lagi bagian itu. Terus motornya nanti akan kita bakar. Ada. Buaya di kolam. Ada buaya loh. Kita mau lepas buaya di kolam Wendy. Ya ampun. Nih, idenya dua-duanya jahat deh. Baru kali ini gue kagak ngerti nih skenario ini. Biasanya gue paling tahu. Ya, ini nih. Sekarang Denny, Mas Barto sama Mbak Nunung wajar untuk komplain. Nah, gue juga sama. Kenapa? Sebenarnya saya sih berharapnya kemarin waktu teleponan pakai ini. Dia mah kagak ngerti. Ya maksudnya ya nggak apa-apa, cuma itu biar mencairkan suasana gitu. Tapi kemarin pas waktu teleponan sama Kang Sandi juga, Kang Sandinya kan janjinya beneran gitu, mau maksudnya memang situasi yang terjadi di rumah bener apa adanya seperti kita jaga. Iya, betul. Dengan situasi yang sudah dijelaskan oleh Randy, akhirnya dibuat permainan sama dia. Iya, jadi soalnya gini, kemarin kan yang sempat teleponan kan Mas Parto, Mbak Nunung sama Pak Denny juga udah pernah dengar ceritanya waktu di artis kan ya. Nah, ini kan mau mendekati tanggal 15 juga, Bapak juga ada kerjaan untuk di sana. Kita juga khawatir nih sekalian nengok, sekalian ngebersihin rumah, karena memang kondisinya kan kemarin dari pas cerita Pak Wendy, ya paling nggak mungkin kita bisa bantu bersihin. Cuma saya memang ngelihat nih, kalau Bapak tegang, saya harus ngerayu Bu Ayu untuk boleh nggak rumahnya dibelusukin dan sebagainya. Yang jadi pertanyaan gua, nasinya mana? Nasi dipikirin, ini dulu, rumah dulu bersih. Ya. Tapi gini, kenapa saya minta tolong Mbah Mijan? Sebenarnya kan beliau juga ahli dalam hal ini ya. Cuman memang saya pikir Mbah Mijan bikin ya suasananya agak lebih relax, nyantai. Paling tidak Bapak sebagai tuan rumah tuh
nggak terlalu tegang. Nah, tapi sebenarnya selain Mbah Mijan, ada juga teman Mbah Mijan ya, dia Ustaz Uji, yang akan membantu membersihkan secara total ya. Kalau nggak kita ngobrol aja langsung sama Ustaz Uji ya, sekalian. Bagus. Menurut gue ini yang paling penting di poin ini, karena gue jujur itu sering banget cerita tentang hal mistis yang pernah terjadi di rumahnya. Bahkan salah satu kekhawatiran gue juga itu, aduh kasihan juga nih Wendy ya dan keluarga, maksudnya enggak ada aja, ya mohon, makanya bagus deh kalau akhirnya kita bertamu ke sini, tapi ada hal positif lainnya yaitu dibersihin dari hal-hal yang demikian. Iya, bener sih. Karena kondisinya memang ya Ayu lihat itu, terus di ruang hobi juga. Saya juga pernah waktu itu lagi packing jam 2 pagi, tiba-tiba jadi kamar utama kita berdua itu ada walk-in closetnya, terus ada juga memang tempat tidur terpisah. Kita bikin pintu lagi. Ayu lagi tidur, saya lagi packing sendiri jam 2. Bener-bener suasana memang lagi dingin-dinginnya gitu. Jujur sih sebenarnya memaksakan diri untuk packing karena ya ini Pak Ustadz sebentar ya, gabung aja. Pak Ustadz bisa langsung gabung ceritanya juga. Ini dia Ustadz Uji yang akan membawa cerita. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Halo Ustadz, saya Denny. Silakan Pak Ustadz. Nah, Ustadz, sekarang kita bingung Wendy. Nah, ternyata Wendy dan keluarga tuh sering mengalami hal-hal yang berhubungan dengan goib itu Pak Ustadz. Baik di rumah, di masing-masing ruangan, atau di kamarnya Wendy. Terus kayak kita main ke sini, walaupun tadi ada kayak ternyata gimmick-gimmick, tapi real kenyataan yang sebenarnya memang dialami. Dan Wendy mungkin bisa ceritain langsung Wen, apa aja Wen? ya Yang menyambung cerita tadi. ya kalau yang tadi pokoknya jam 2 pagi saya packing, lagi saya packing, tiba-tiba itu terdengar banget dengan jelas di depan saya persis gitu. Kalau misalkan terdengar bunyi yang kayak frekuensi entah handphone atau apa gitu yang jelas banget. Padahal di situ setelah suara itu terdengar, saya langsung ngecek, nggak ada alat elektronik apapun di situ. Saya lagi nggak megang handphone dan segala macam, bunyinya jelas banget kedengaran yang dan itu keras banget. Begitu saya cek nggak ada alat elektronik, saya langsung lari kenceng-kencengnya ke kamar, bangunin Ayu, terus yang nyeritain sebenarnya, terus saya minta temenin Ayu untuk packing. Itu kalau saya sendiri sih memang tidak pernah diperlihatkan. Alhamdulillahnya saya tidak pernah diperlihatkan, hanya sekali itu aja. Nah, tapi kalau kayak Ayu, terus kayak asisten rumah tangga, bahkan mungkin ya seperti tadi saya bilang, yang saya takutkan adalah hal itu terjadi ke anak-anak gitu. Nah, mereka kan entah itu mungkin kita berdua lagi pergi, terus di sini cuma dijagain sama asisten rumah tangga, dan tiba-tiba terjadi apa-apa dan segala macamnya. Kita sih apa ya? Saya dari awal pindah rumah, dari rumah saya yang sekarang sampai rumah yang dulu pun saya tahu persis bahwa setiap rumah pasti ada penghuninya gitu, dan saya dari awal tidak pernah berpikir untuk saling mengganggu satu sama lain. Tapi ketika itu sudah saudara kita yang berbeda alam itu mulai menunjukkan bentuk, nah itu akhirnya menjadi kekhawatiran buat saya sendiri, karena pada akhirnya isi rumah menjadi tidak nyaman dengan kondisi yang ada gitu. Jadi solusi terbaiknya kira-kira apa nih Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan dari Mas Wendy, jadi kalau hidup kita ini kan sebenarnya berdampingan ya dengan makhluk yang gaib juga gitu. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia, Allah juga menciptakan dari golongan bangsa jin. Dan kita memang sering berinteraksi dengan makhluk lain, karena hidup kita ini kan berdampingan dengan dia gitu ya. Nah, kemudian kejadian yang dialami oleh Mas Wendy ini juga banyak juga dialami oleh orang-orang di sekitar kita gitu. Pertama kemungkinan gini, karena beliau juga kepingin diakui keberadaan beliau, jadi menunjukkan bahwa saya ini ada di sini gitu loh, seperti ini ya. Cuman kan kalau kita misalnya dia kepengen kenal sama kita kan serem juga ya, Nunung ya. Apalagi kalau mukanya rusak gitu kan. Kalau mukanya ganteng sekali nggak apa-apa ya. Kalau mukanya ganteng kita enak, nggak takut gitu. Cuma kalau kita lihat makhluk halus,
Walaupun mungkin rupanya cantik, rupanya ganteng, pasti kita takut. Solusinya adalah, pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kewajiban kita jalanin ya Mas Dini ya. Sholat, semua perintah-perintah Allah kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada amalan, misalnya gini. Kita lagi santai di rumah, ba'da maghrib atau mau tidur, kita bacalah awal-awal surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa akhiru ayat, atau ayat kursi. Ini semua pasti apa ayat kursi mah ya. Ya dari kecil kita kenal ayat kursi. Atau afahasibtum annama khalaqnakum dan lain sebagainya. Pokoknya ketika kita dekat sama Allah, kita ingat sama Allah, insya Allah kita tidak akan diganggu. Karena kita ini makhluk lebih sempurna dari dia, kita paling sempurna. Gitu. Jadi sebenarnya kita tidak usah takut. Gitu. Jadi tidak usah takut. Kenapa? Karena ketika kita dekat sama Allah, insya Allah dia akan menjauh dari kita. Kalau kebetulan ada, ya setiap kita pasti ada lah. Setiap rumah pasti ada. Cuma ada yang memang mengganggu, menampakkan diri, ada juga yang memang tidak. Jadi solusi secara Islami ya dengan dekat kepada Allah, sering baca Al-Quran di rumah kita, insya Allah semuanya. Ini memang ini beneran terjadi juga. Artinya dalam kurun waktu kemarin memang mungkin saya pribadi dan juga istri memang sempat lalai. Kayanto, suara apa sih berisik banget itu? Saya sempat awalnya pas lagi kemarin lalai lah, yang dalam melaksanakan kewajiban kita berdua sadari lalai banget ya. Nah terus pas sudah mulai makin kerasa ada apa dengan kondisi rumah ini, kita mulai sedikit gitu mencoba memperbaiki secara kita dari kitanya gitu ya. Dan memang kerasa banget kok kalau saya coba itu gitu. Sekitar dari dua minggu yang lalu kebetulan saya selesai sholat isya, saya baca 30 ayat. Setiap malam 30 ayat saya baca artinya dan saya baca artinya sekeras-kerasnya supaya saya yang membacakan mendengar lebih jelas juga, dan istri saya juga mendengarkan. Dan memang kerasa banget. Mungkin karena kemarin saya benar-benar melalaikan hal itu. Terus ketika saya mencoba memulai lagi, entah itu mungkin godaan, entah itu mungkin usaha saya juga ngerti. Pokoknya intinya ketika saya lagi baca Al-Quran tuh, terus tiba-tiba yang kerasa banget kalau entah sugesti atau gimana, kerasa banget yang kayaknya berusaha membuat saya untuk udahlah, kayak merasa ketakutan, terus udah mendingan tutup Al-Qurannya terus tidur. Terus kemarin terakhir ada momen juga ketika tiba-tiba buat istri melilit, ayo, terus saya baca Quran dulu, terus habis itu sholat jamaah. Setelah sholat jamaah, terus kan dia langsung tidur. Saya belum baca terjemahan ini, jadi dia tidur, terus saya duduk di sebelahnya, saya baca artinya gitu. Pas saya lagi baca artinya, tiba-tiba ayo, dalam hati saya, ini istri gimana, suami lagi baca Al-Quran kok dia ngorok gitu kan. Cuma saya tetap positif thinking, mungkin dia capek, biarin deh dia tidur gitu. Nah udah selesai, saya tutup Al-Qurannya, terus saya bangunin istri saya giniin, dia membuka mata, terus saya bilang, Bunda kok tidur sih? Saya baca Al-Quran, Bunda malah ngorok. Terus dia malah, enggak, dia jawab dengan lantainya, enggak, tidur. Bunda nggak tidur, Bunda ngorok. Enggak, Bunda nggak ngorok, Bunda nggak tidur. Lihat mata Bunda, dan memang benar. Mata ya percaya nggak percaya, maksudnya saya melihat dengan jelas mata Ayu bukan mata orang tidur, mata orang yang seger, bugar, dan kalau ibaratnya kalau orang tertidur sepersekian detik pun pasti minimal ada yang mata ngantuknya gitu. Dia nggak seger banget gitu. Jadi saya nggak ngerti deh. Tapi yang pasti dari situ saya makin yakin memang ya benar, ada semua memang hidup pendampingnya, terus
sebenarnya memang baliknya ke kita pribadi ya. Maksudnya bagaimana kita cara menyikapinya itu, dan memang ketika kita digangguin, bukan gangguin ya, maksudnya ketika kita mungkin akhirnya memperlihat dari saudara kita memperlihatkan berinteraksi dengan kita, kitanya jadi takut. Tapi ketika kita mencoba berani untuk gimana caranya kita memberanikan diri, kita tetap dibuat gimana caranya lu tetap harus takut, jadi makin jauh gitu. Nah, dari semua yang udah kita dengar nih Pak Ustadz, Mbah juga, ada nggak yang bisa dilakukan gitu agar hal itu tidak terulang, biar keluarga Wendy juga bisa lebih nyaman gitu? Sebenarnya bisa dengan pembersihan secara Islami ya. Kalau misalnya kita dengan pembacaan Al-Quran, kita di Padepokan Sunan Kalijogo itu diajarkan ada kitab munajat. Jadi membacakan kitab munajat itu di rumah, insya Allah penghuni yang jahat, bukan penghuni yang cantik ya, penghuni yang jahat insya Allah akan minggir dari rumah kita. Terus juga ketakutan kita juga kadang-kadang ada juga yang semacam sudah takut kemudian jadi berhasilin halusinasi misalnya gini ya. Kita takut banget gitu ya, pas kita lagi ke kamar mandi ada bunyi-bunyian, kita takut, nggak taunya korden yang jatuh gitu kan. Jadi kita sudah takut duluan gitu, sudah jadi gitu, karena sudah rasa ada takut dalam jiwa kita. Tapi kalau memang benar ini adalah makhluk lain yang ada di rumah kita, selagi mereka tidak mengganggu, tidak menampakkan diri, saya kira tidak masalah ya. Tapi ketika mereka sudah mengganggu, menampakkan diri, ya kita kembali memohon pertolongan kepada Allah, perlindungan kepada Allah, agar kita ini terhindar daripada gangguan mereka. Nah, kemudian mungkin biar lebih bersih rumah ini, pada kesempatan berbahagia ini malam hari ini kita baca doa, kira-kira setuju nggak? Setuju. Ya, kita baca doa. Mudah-mudahan keluarga dari Bapak Wendy, keluarga ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga yang hadir di sini mudah-mudahan juga diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya doa diaminkan. Mudah-mudahan malam hari ini doa kita dijawab oleh Allah. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ma uhadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan doa kita malam hari ini, niat kita untuk membersihkan rumah Bapak Wendy dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga diberikan keselamatan yang hadir di sini. Jadi itu Pak Wendy ya, mudah-mudahan kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih teman-teman buat dari masukannya. Ini kemana aja nih? Sistem rumah tangga ya? Barunya Warung ditinggal. Warung ditinggal. Kalau malam saya kerja di rumah Pak Wendy. Jaga warung. Kalau malam kerja di rumah Pak Wendy. Kalau minggu depan di rumah Ibu Nunung ya? Rumah kerja di Ibu Nunung ya? Apa saudaranya ya? Ustaz, tolong dibersihin juga, ini penghuni di rumah saya.
Kalau ini jangan dibersihin. Ini dikasih rumah botak. Kayaknya udah kenal akrab sama ini kayaknya. Saya Yanto kerjaannya gini, gue jadiin rumah tangga kemarin orang kerja mah gue Udah repot. Sore jaga warung, malam di sini. emang khusus malam doang. Iya, khusus malam. Oh, pasti. Pas ibu udah tidur, nah baru saya ngajak ngobrol. Oh, buat teman yang bercanda, begadang. Itu apa apa khusus malam. Kalau di warung sampai jam berapa, Neng? Tangan, gue pegang lah. Sampai jam berapa, Neng? Puas, betul, puas. Mana buaya, mana ngancurin Kok motor. bapak yang marah sih? Kan saya yang gaji. Kok bapak yang marah? Kalau bapak yang gaji, bapak yang marah. Ayo, uang bulannya dari Wendy berapa? Gua kali 2. Oke, pemirsa. Karena Ningsi ya, namanya Ningsi ya. Bukan, kalau di sini ganti katanya. Di sini siapa nama? Ningsi juga. Oh, Ningsi juga. Yaudah, jangan kemana-mana, bareng kita di Blusukan.